Alhamdulillah, tinggal menghitung hari kita memasuki daripada bulan suci Ramadan, bulan yang dinanti-nantikan oleh kaum muslimin dan muslimat. Apa persiapan kita untuk memasuki bulan suci Ramadan? Ada 2 poin penting persiapan untuk memasuki daripada bulan suci Ramadan. Poin pertama yaitu niat. Pastikan niat kita, niat untuk memuliakan bulan suci Ramadan, dan berniat kita minta kepada Allah agar kita diberikan kesempatan yang maksimal untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Jadi tanamkan niat kita, istihdarun niyah fil qalb, menghadirkan niat di dalam hati kita. Karena orang yang berniat itu membedakan dengan orang yang tidak berniat. Misalnya ada 2 orang yang sama-sama tidur, si A tidur, si B tidur. Si A sebelum tidurnya dia berniat ingin bangun malam, ingin sholat malam. Kemudian si B sebelum tidurnya dia tidak ada niat apa-apa. Ketika itu si A ketiduran sampai kebablasan masuk waktu subuh, sehingga dia tidak bisa mengerjakan sholat malam. Tapi karena dia sudah berniat ingin bangun malam, ingin sholat malam, maka dia tetap akan mendapatkan pahala secara sempurna dengan apa yang dia niatkan. Walaupun dia tidak mengerjakan sholat malam, tapi karena dia sudah berniat ingin bangun malam, sholat malam, maka dia tetap mendapatkan pahala apa yang dia niatkan tersebut. Kemudian si B ketiduran juga sampai kebablasan masuk waktu subuh. Karena dia tidak ada niat apa-apa, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Niat itu penting sekali. Apalagi kita memasuki daripada bulan suci Ramadan. Sebelum masuk bulan suci Ramadan, kita harus tanamkan niat di dalam hati kita untuk memuliakan bulan Ramadan, dan kita minta kepada Allah agar kita diberikan kesempatan yang maksimal untuk beribadah di bulan Ramadan. Sehingga ketika nanti masuk bulan Ramadan, apabila kita terkena musibah, naudzubillah, kita terkena sakit sehingga tidak maksimal membaca Al-Qur'annya, tidak maksimal salat tarawihnya, tapi karena dari awal kita sudah berniat ingin beribadah di bulan suci Ramadan, ingin maksimal beribadah di bulan suci Ramadan, maka akan tetap mendapatkan pahala dengan apa yang dia niatkan tersebut. Jadi niat ini begitu penting sekali. Itu poin pertama. Kemudian poin yang kedua yaitu batin kita. Bersihkanlah batin kita, bersihkanlah hati kita. Kalau hati kita sudah tertata, batin kita sudah tertata, hati kita sudah bersih, begitu mudah kita mengerjakan ibadah puasa. Begitu mudah kita mengerjakan amal-amal ibadah di bulan puasa. Dikisahkan ada salah seorang perempuan ini ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa sunnah, ahli sedekah, ahli segala macam ibadah. Tapi dia punya kebiasaan nyakitin hati tetangganya dengan omongannya, dengan lisannya. Kemudian apa kata baginda Nabi SAW? Biarpun dia ahli ibadah, biarpun dia ahli sholat, ahli puasa, tapi dia punya kebiasaan nyakitin hati tetangganya dengan omongannya, maka dia la khaira fiha, tidak ada kebaikan padanya, innaha min ahlin nar, maka perempuan itu neraka tempatnya. Kisah ini adalah perempuan, tapi laki-laki juga sama. Biarpun laki-laki tersebut ahli ibadah, tapi dia tidak baik sesama manusia, ataupun laki-laki itu baik sesama manusia tapi tidak baik kepada Allah, maka sama. La khaira fih, tidak ada kebaikan padanya, maka laki-laki itu neraka tempatnya. Jadi 2 poin penting ini sangat penting sekali. Poin pertama tadi yaitu tanamkan niat kita di dalam hati kita untuk memuliakan bulan suci Ramadan. Kita minta kepada Allah agar diberikan kesempatan yang maksimal untuk beribadah kepada Allah. Kemudian poin yang kedua yaitu mari kita bersihkan hati kita, pelan-pelan kita bersihkan hati kita.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari semua sifat yang jahat. Ingat pesan Imam Al-Haddad, kata beliau, Salahuddin wa salahul qalb, baik agama kita dan baik hati kita. Kalau ada salah satu daripada kedua itu tidak baik, maka sangat berbahaya nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita dan Allah menjadikan kita sebagai hamba yang diridhoinya, dan Allah memberikan kita taufik, hidayah dan inayahnya untuk menyambut daripada bulan suci Ramadan yang sebentar lagi. Amin ya rabbal alamin.